Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih ingat, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis batik. Ada batik tulis, batik cap, batik printing, dan batik kombinasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal batik tradisional dan batik kreasi. Kemudian kita juga akan mengenal motif batik kreasi. Selanjutnya kita juga akan mengetahui contoh motif batik dan aplikasinya. Apa itu batik tradisional? Batik tradisional adalah batik yang motifnya turun-temurun. Motif dari batik tradisional adalah batik klasik dengan sebagian isen-isen yang telah diubah. Ciri dari motif batik tradisional yang pertama, ragam hiasnya terdiri dari kelowong, cecekan tembokan, dan isen-isen. Motifnya terdapat unsur alam. Kemudian, warna dasar batik ini adalah putih, biru bedel, dan coklat soga. Contoh motif batik tradisional yang pertama, batik truntum. Truntum adalah motif alam, yaitu binatang di langit. Truntum artinya mengumpulkan harta benda. Warna yang digunakan adalah coklat atau soga. Yang kedua adalah batik sido luhur. Dalam bahasa Jawa, sido artinya menjadi, luhur artinya mulia. Motif batik sido luhur melambangkan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Biasanya menggunakan warna soga. Contoh yang ketiga adalah batik wahyu tumurun. Motif batik wahyu tumurun termasuk motif tradisional. Warna yang digunakan adalah warna soga. Selanjutnya adalah motif batik kreasi. Motif batik kreasi adalah batik yang motifnya dibuat pada saat ini. Contoh dari motif batik kreasi adalah batik parang seling nitik. Motif ini berupa parang dan nitik. Golongan motif nitik tersebut disebut dengan motif anyaman. Motif nitik termasuk dalam motif batik kuno. Contoh motif batik kreasi lainnya adalah batik bantulan. Batik bantul adalah batik yang sudah mengalami pembaharuan atau inovasi. Tujuannya menghasilkan produk baru. Adapun contoh motif batik di Kabupaten Bantul, yaitu motif lunglungan dan motif lungrambat. Pada zaman dahulu, pakaian batik hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Fungsi batik bukan hanya sebagai pakaian, melainkan juga untuk menunjukkan kedudukan sosial. Misalnya, adanya motif batik larangan. Batik tersebut hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sesuai dengan fungsinya, motif batik di Yogyakarta dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, motif batik yang digunakan untuk upacara adat atau keraton. Yang kedua, motif batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari masyarakat. Batik untuk upacara adat. Motif yang dipakai adalah motif larangan yang berfungsi untuk menunjukkan kedudukan sosial dan peristiwa tertentu. Contohnya, motif parang rusak dan motif parang kusumo. Batik untuk pakaian sehari-hari masyarakat biasanya menggunakan motif umum. Jenis motif umum tersebut seperti motif lunglungan, galaran, dan nitik. Karena tingkat kebutuhan masyarakat, maka produksi batik tulis tidak mencukupi. Oleh karena itu, dibuatlah batik cap. Nah, mari kita simpulkan. Tadi kita sudah belajar mengenai contoh motif batik tradisional, yaitu batik truntum, batik sido luhur, dan batik wahyu tumurun. Kemudian kita juga belajar mengenai motif batik kreasi, yang contohnya yaitu batik parang seling nitik dan batik bantulan. Nah, agar tidak lupa dengan materi apa yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa menuliskan materi apa saja yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.